Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alma Musyaimah dengan NIM F1G1210007 dari Prodi Ilmu Komputer. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen yang terhormat Bapak Natalis Ransi dalam mata kuliah pengantar ilmu komputasi yang berjudul Input Device and Output Device. Jadi, di sini saya akan mengingatkan kembali mengenai komputer, di mana komputer itu merupakan perangkat yang digunakan untuk melakukan perhitungan data berupa memasukkan data atau input, pengolah data atau proses, dan menghasilkan informasi atau output dengan menggunakan hardware dan software tertentu. Sedangkan secara harfiah itu, komputer berasal dari bahasa Latin yaitu komputer yang berarti menghitung. Di sini juga saya akan mengingatkan apa saja komponen-komponen dari komputer, di mana komputer itu terdiri dari 3 komponen utama. Pertama itu ada hardware atau perangkat keras. Hardware atau perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer yang merupakan perangkat yang dapat diraba dan dilihat secara fisik, serta perangkat yang menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Pengertian software sendiri adalah istilah umum untuk berbagai program yang berisi instruksi-instruksi terkait pengoperasian komputer atau perangkat keras terkait. Software sendiri dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan perangkat lunak karena software secara fisik tidak dapat dilihat namun dapat dioperasikan. Yang ketiga itu adalah brainword atau pengguna komputer. Brainword adalah orang yang mengoperasikan hardware dan software komputer. Nah, di sini kita masuk ke dalam isi dari subjudul yang telah ditetapkan, yaitu input device. Input device itu merupakan alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal input atau maintenance input. Di dalam sistem komputer, sinyal input berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berupa program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Dengan demikian, alat input selain digunakan untuk memasukkan data, juga untuk memasukkan program. Peralatan yang hanya berfungsi sebagai alat input dapat digolongkan menjadi alat input langsung dan tidak langsung. Alat input langsung yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses, sedangkan alat input tidak langsung melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Berikut merupakan contoh dari alat input. Pertama, ada keyboard. Keyboard merupakan salah satu contoh alat input langsung yang merupakan alat input yang paling umum digunakan. Input ini dimasukkan ke alat proses dengan cara mengetikkan lewat penekanan tombol yang ada di keyboard. Jenis American Standard, British Standard, Jepang, dan lain-lain. Kedua yaitu ada pointer. Pada dasarnya, penunjuk pointer yang dikenal dengan sebutan mouse dapat digerakkan kemana saja berdasarkan arah gerakan bola kecil yang terdapat dalam mouse. Pointer ini biasanya digunakan untuk pembentukan grafik, memilih icon di layar, syuting pada games, dan lain-lain. Penggunaan keyboard tidak praktis, alat pointing device akan lebih mudah digunakan, seperti mouse, touchscreen, like pen, stylus, digitizer, graphic table. Yang ketiga yaitu scanner. Scanner menggunakan teknologi CCD atau Shared Coupled Device. Pemindahan objek, gambar, atau tulisan dilakukan dengan cahaya yang dipantulkan. Cahaya yang dipantulkan akan masuk ke suatu tempat sesuai dengan warna aslinya. Yang keempat itu ada sensor, di mana sensor merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Data analog diubah ke analog to digital converter yang akan diproses.
sensor panas, cahaya, suara, biometrik, dan lain-lain. Nah, sekarang kita berada di output device. Output yang dihasilkan dari pemroses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, huruf, angka, simbol khusus. Image dalam bentuk grafik atau gambar, suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin atau machine readable form. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhirnya biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Nah, peralatan output itu dapat berupa, pertama, ada hard copy device, di mana alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media keras, seperti kertas atau film. Yang kedua, ada soft copy device, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Dan yang ketiga, drive device of drive, yaitu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini tuh berfungsi ganda, seperti alat output dan juga sebagai alat input. Output bentuk pertama sifatnya adalah permanen dan lebih portable. Dapat dilepas dari alat outputnya dan dapat dibawa kemana-mana. Alat yang umum digunakan untuk ini adalah printer, plotter, dan alat mikrofilm. Sedangkan output bentuk kedua dapat berupa video display, flat panel, dan speaker. Alat output bentuk ketiga yang menggunakan media magnetic disk adalah disk drive, dan yang menggunakan media magnetic tape adalah tape drive. Jadi yang pertama itu adalah printer dan plotter. Printer dan plotter adalah jenis hardware copy device karena keluaran dari proses dicetak di atas kertas. Printer memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran, serta ketajaman hasil cetak. Ukuran kertas yang dapat digunakan pun beragam, tetapi untuk mencetak di atas kertas dengan ukuran yang sangat besar digunakan plotter. Adapun jenis-jenis dari printer, pertama itu ada Dodge Matrix printer. Printer yang menggunakan susunan pin yang akan menekan ribbon ke atas kertas. Yang kedua itu adalah inkjet printer, bekerja dengan menyemprotkan tinta ke kertas sesuai dengan kadarnya. Yang ketiga adalah laser printer, yaitu merupakan gabungan teknologi laser dengan fotokopi. Output digital dari komputer akan diubah menjadi pulsa sinar laser. Yang kedua itu ada monitor. Monitor sendiri adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarnya adalah berupa sinyal elektronik. Dan dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar, seperti layaknya sebuah televisi. Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam, mulai dari bentuk yang besar dengan layar cembung, sampai dengan bentuk yang tipis dengan layar datar atau flat, dan layar dengan teknologi LCD. Baik, itu saja penjelasan tentang input dan output device dari saya. Kiranya apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.